Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita absen dulu ya. Lia, Hadir, Bu. Nurul, hadir Bu. Sari, Hadir, Bu. Yuli, hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Silahkan buka buku LKS atau buku paketnya pada bagian nilai-nilai mulia Asmaul Husna Ar-Razzaq atau perhatikan slide PPT berikut. Minggu lalu kita sudah membahas tentang nilai-nilai mulia Asmaul Husna pada bagian Al-Ghafar. Ada yang masih ingat arti dari Al-Ghafar? Al-Ghafar artinya Maha Pengampun. Iya betul, kita dapat meneladani Allah melalui sifat Al-Ghafar dengan cara memiliki sifat-sifat seperti apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu, yakni menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkannya dan menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Benar sekali. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai mulia Asmaul Husna pada Ar-Razzaq, yang mana tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat menjelaskan makna Asmaul Husna Ar-Razzaq, dapat menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai positif Asmaul Husna Ar-Razzaq. Al-Razzaq diambil dari kata Razaka atau rizq, yakni rezeki. Hanya saja makna rezeki mengalami pengembangan makna sehingga ia juga dapat berarti adanya pangan, terpenuhinya kebutuhan, honor seseorang, ketenangan ataupun hujan, serta makna-makna lainnya. Dengan demikian, rezeki berarti segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non-fisik. Al-Razzaq berarti Allah Subhanahu wa taala secara berulang-ulang dan terus-menerus memberikan rezeki kepada makhluknya. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali berkata, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan rezeki dan ia pula yang menciptakan pencari rezeki sekaligus yang mengantarkannya serta menciptakan hukum kausalitas sehingga manusia menikmatinya. Nah, lalu bagaimana cara meneladani Allah dengan sifat Al-Razzaq? Yang pertama, meyakini bahwa setiap orang sudah dijamin rezekinya. Sesungguhnya seluruh makhluk Allah sudah dijamin rezekinya. Tak perlu iri, kita punya porsinya masing-masing. Hidup yang terlihat mewah belum tentu benar-benar indah. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Agama menganjurkan manusia dalam rangka memperoleh rezeki untuk berusaha semaksimal mungkin, dan apabila terhalangi maka ia dianjurkan untuk berhijrah. Yang kedua, berusaha secara maksimal dan qanaah. Harus dipahami bahwa jaminan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan usaha. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa yang memberikan jaminan rezeki tersebut adalah Allah, zat yang menciptakan makhluk dan hukum alam yang mengatur kehidupannya. Dengan demikian, kehendak, perasaan selera, dan insting manusia merupakan rezeki, dan dengan hal tersebut tercipta dorongan manusia untuk berusaha. Setelah manusia berusaha dan mendapatkan hasil, maka harus diiringi dengan sifat qanaah atau merasa puas dengan apa yang diperoleh. Hanya saja jangan salah dalam memahami qanaah, sebab kepuasan tersebut harus melalui 3 hal. Pertama, usaha maksimal yang halal. Kedua, keberhasilan memiliki hasil atau rezeki dari usaha yang maksimal itu sendiri. Ketiga, dengan hati yang lapang menyerahkan apa yang telah dihasilkan karena sudah merasa puas dengan penghasilan sebelumnya. Oleh karena itu, usaha yang maksimal yang tidak disertai dengan keberhasilan atau kepemilikan hasil usaha, maka ia belum dikatakan qanaah, apalagi jika seseorang menyerahkan apa yang ia peroleh tidak dengan hati yang lapang.
Yang ketiga, dari meneladani Allah dengan sifat Al-Razzaq, yakni mengantarkan rezeki kepada orang lain. Dalam rangka meneladani asma Allah Al-Razzaq, sudah sepatutnya manusia menjadi penyebab sampainya rezeki yang ia terima kepada orang lain. Semakin banyak orang memberikan rezeki yang ia peroleh kepada orang lain, maka ia semakin meneladani Allah Al-Razzaq. Meskipun demikian, Al-Quran tidak menganjurkan seseorang untuk memberikan seluruh rezeki yang diperolehnya yang bersifat materi kepada orang lain. Hendaklah sebagian rezeki yang kita peroleh untuk ditabung untuk biaya-biaya yang tidak terduga. Adapun untuk rezeki yang bersifat non-fisik seperti ilmu pengetahuan, maka tidak ada kewajiban menyimpannya. Karena ilmu pengetahuan semakin diberikan maka semakin bertambah bukan berkurang. Sekarang ibu akan mengadakan permainan true or false atau benar salah terkait materi kita hari ini. Silahkan kalian bentuk kelompok kecil 2-3 orang. Caranya setelah saya bacakan pernyataan berupa kalimat, kalian langsung angkat tangan dan perlihatkan tulisan benar atau salah. Satu orang saja dalam kelompok, tapi bergilir dengan teman kelompoknya. Cepat-cepatan angkat tangan ya. Yang paling banyak skornya dapat nilai plus. Oke, kita mulai. Benar atau salah? Al-Razzaq artinya yang maha pemberi rezeki. Benar. Benar atau salah? Rezeki berarti segala pemberian dari Allah yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non-fisik. Benar. Benar atau salah? Meneladani Allah dengan sifat Al-Razzaq, yakni berusaha secara maksimal dan tamak. Salah. Benar atau salah? Asmaul Husna berasal dari kata asma dan husna. Asma secara bahasa artinya baik. Salah. Benar atau salah? Nama-nama Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna berjumlah 88. Salah. Benar atau salah? Perilaku yang meneladani Allah bersifat Ar-Razzaq, yakni meyakini bahwa setiap orang sudah dijamin rezekinya. Benar. Benar atau salah? Agama menganjurkan manusia dalam rangka memperoleh rezeki untuk berusaha semaksimal mungkin merupakan salah satu pengalaman Asmaul Husna Ar-Razzaq. Benar. Benar atau salah? Allah yang menciptakan rezeki dan ia pula yang menciptakan pencari rezeki sekaligus yang mengantarkannya serta menciptakan hukum kausalitas sehingga manusia dapat menikmatinya. Hal ini mengandung Asmaul Husna Ar-Razzaq. Benar. Skor tertinggi diraih oleh kelompok 2. Sampai pada materi ini masih ada yang kurang paham, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mari kita simpulkan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini? Kesimpulan pembelajaran kali ini yakni Al-Razzaq berarti Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan rezeki berulang kali dengan berbagai variasi rezeki yang ada kepada makhluk-makhluknya di dunia. Bukan hanya itu, selain memberikan rezeki, Allah juga menciptakan sosok yang menerima rezeki. Dari sifat Al-Razzaq, seharusnya kita meyakini bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersemangat, sabar, dan ikhlas serta qanaah dalam mencari dan membelanjakan rezeki yang telah diberikan Allah di jalan yang diridhoi. Selain itu, semakin sering mengantarkan rezeki kepada orang lain, maka kita semakin meneladani sifat Al-Razzaq tersebut. Terima kasih atas kesimpulannya. Alhamdulillah dapat dipahami ya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini, dan untuk pembahasan minggu depan tentang membiasakan akhlak terpuji. Untuk tugas rumahnya silahkan kalian kerjakan soal pilihan ganda halaman 12-13. Minggu depan dikumpul. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan PR-nya dan rajin belajar di rumah. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucap hamdalah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.